Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Baiklah, saya akan membaca firman Tuhan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu memintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata padanya, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sesekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari para Majus dalam meresponi Natal. Kita belajar dari mereka. Bagian yang pertama adalah menunjukkan keyakinan tentang Yesus yang lahir dan kesungguhan para Majus untuk datang menyembah dia. Yang pertama adalah bicara tentang keyakinan, dan keyakinan itu diwujudkan dengan kesungguhan mereka untuk datang menyembah kepada dia. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Mengapa? Mereka begitu yakin, bahkan perjalanan 3.200 km itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk mereka mempertaruhkan perjalanan. Dan kalau seandainya itu meleset, wah itu sesuatu yang sudah rugi. Mereka sudah menyiapkan rombongan perjalanan bukan hanya 3 orang. Memang persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Seolah-olah mengambangkan ada 3 orang saja yang datang, tidak. Mereka biasanya akan menjadi sebuah kelompok yang besar biasanya dalam perjalanan. Dan dengan onta, dengan perjalanan yang ditempuh berbulan lamanya, ini tidak mudah bagi mereka. Perjalanan itu aman dan dipastikan semua bisa mulus saja perjalanannya. Jadi kita melihat di sini ada sebuah keyakinan yang muncul di dalam hati mereka begitu kuat. Dan itu bukan hanya sebuah keyakinan tanpa dasar. Mengapa? Alkitab kita mencatat, dikatakan bahwa mereka dituntun oleh bintang timur, atau disebut dengan nama lain adalah bintang Bethlehem. Waktu saya menghitung, misalnya saja perjalanan
yang mereka tempuh itu ada 3.200. Memang diperkirakan adalah 1.200 sampai dengan 3.200 kilometer. Nah, saya ambil angka maksimalnya karena diprediksi bahwa berbulan-bulan mereka melakukan perjalanan. Maka kalau kita membagi bilangan pembagi 3.200 dibagi dengan per jam, misalnya mereka tempuh dengan 3 kilometer. Karena tidak mungkin dengan kecepatan yang tinggi, rombongan yang besar pasti agak lebih pelan jalannya. Maka saya memperkirakan kalau perjalanan mereka adalah per jam ditempuh dengan 3 kilometer. Per jam ditempuh dengan 3 kilometer. Maka yang terjadi adalah bilangan pembaginya 3.200 bagi 3, maka dapat angka sekian jumlahnya. Maka kalau seandainya itu kita bagi menjadi hari, kira-kira 44,4 hari. Jadi itu berarti membutuhkan lebih kurang 1,5 bulan perjalanan mereka untuk sampai ke Bethlehem. Ditambah lagi bahwa mereka belum tahu di mana sesungguhnya Mesias itu dilahirkan. Jadi saya mau mengatakan satu hal yang penting. Orang biasanya akan berangkat dengan sebuah kepastian ketika mereka tahu di mana tempatnya. Tapi hanya orang yang yakin, yang berjalan tanpa alamat yang pasti, tapi mereka terus berjalan. Ini apa namanya? Ini namanya iman. Maka Bapak Ibu, kita belajar bahwa waktu kita masuk di dalam Natal sebenarnya adalah sebuah pembelajaran bagi kita dari para Majus. Apa itu? Kita belajar tentang bagaimana kita sedang dibawa untuk beriman secara utuh, tanpa ragu kepada Yesus. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Bahwa makin kita menjalani hidup mengikut Yesus, makin kuat iman kita, makin kokoh iman kita, dan makin membuat kita yakin betul ujung dari itu adalah perjumpaan dengan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sampai pada puncak dalam tema kita yang besar di atas ini dalam khotbah Natal 24 Desember. Yaitu bicara tentang bahwa Yesus yang dijanjikan sebagaimana Mika pasal 5 ayatnya yang pertama tadi berbicara, engkau Bethlehem yang terkecil, tapi dari situlah akan muncul seorang yang akan menjadi seorang pemimpin yang akan menyelamatkan umat Israel. Saudara, juga apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Bahwa raja yang akan datang, bahwa dia yang menjadi penasehat ajaib Allah yang perkasa itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Adalah sesuatu hal yang sebenarnya dinubuatkan, dijanjikan. Dan itu beratus tahun lamanya, ribuan tahun lamanya ditunggu. Sebenarnya janji itu sudah dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15 di Taman Eden. Rencana penyelamatan Allah itu adalah sebuah janji. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan digenapinya. Katakan amin. Bahkan kedatangannya yang kedua kali yang kita nantikan itu pun akan digenapinya. Maka rangkuman dari Natal kita di dalam tema ini bicara tentang janji Allah dan sudah digenapi di dalam Yesus oleh kedatangannya. Tapi ada satu lagi yang kita harus tunggu, yaitu kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Karena itu orang percaya minta dalam perjalanan menjelang kedatangannya, berjalanlah dalam iman di dalam Yesus Kristus secara sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tidak mungkin datang dengan kosong-kosong pada waktu kedatangan Tuhan. Tuhan akan mencari yang namanya iman. Semua orang di dalam dunia ini hanya satu yang Tuhan cari. Adakah iman di hatimu? Bukan ditanya, adakah iman di keluargamu? Keluargamu tidak dapat menyelamatkanmu. Imanmu kepada Yesus, itulah yang menyelamatkanmu. Anak-anak, setiap anak-anak di dalam keluarga, masing-masing harus menemukan dia secara pribadi di dalam hidup kita. Karena kalau tanpa itu kita hanya menjadi orang yang berlalu dalam dunia ini dan tidak mencapai perjumpaan seperti para Majus. Kita belajar satu hal yang penting di dalam bagian ini. Mengapa mereka berjalan? Karena ada iman. Karena ada keyakinan yang kuat bahwa apa yang mereka jalani itu ujungnya adalah perjumpaan dengan Yesus meskipun mereka belum melihatnya. Iman itu bicara apa? Iman itu menyambungkan apa yang belum terlihat. Dan karena itu kita butuh iman. Kalau kita sudah melihat apa yang kita cari, itu tidak butuh iman. Tapi para Majus belum melihat Yesus.
belum melihat dia secara pribadi. Tapi mereka berjalan, berjalan, dan berjalan, dan berjalan, dan berjalan, dan berjalan, dan berjalan, tanpa berhenti. Andaikan mereka salah satu saja mencoba untuk mengatakan, apa yang kita cari sampai pada hari ini, sudah berbulan kita berjalan, kita belum temukan. Andaikan ada di antara mereka yang mencoba melakukan hal yang demikian, saya kira tidak akan mungkin ada perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Natal harus membawa kita dalam sebuah keyakinan yang makin kuat kepada Yesus. Bukan makin lemah. Natal membawa kita makin kokoh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tanpa ragu, tanpa lagi bimbang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita masuk dalam Natal, itu adalah kesempatan bagi kita untuk dapat memperkuat setiap lini iman dari orang-orang percaya yang ada dalam keluarga kita, bahkan termasuk di tetangga kita, bahkan termasuk mereka yang belum kenal Kristus, supaya mereka dihantar kepada Kristus. Ini yang kita pelajari yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan, mereka datang dari timur. Dan saya sudah memberitahukan tadi, itu perjalanan yang cukup panjang. Tapi kalau misalnya katakan saja perjalanan yang paling pendek, 1.200 km. Jaraknya misalnya dari timur, mereka berada menuju ke Yerusalem. Maka saya perkirakan minimal 16 hari perjalanan. Bukan dengan jalan tol, bukan dengan pesawat, bukan. Pasti adalah dengan kendaraan binatang. Minimallah mereka memiliki kuda atau yang paling keren zaman itu adalah unta. Tapi Bapak Ibu Saudaraku perhatikan. Persoalannya adalah bukan masalah pendek dan panjangnya perjalanan. Tetapi keyakinan itulah yang membuat mereka bersemangat untuk menjalaninya. Bapak Ibu Saudaraku, saya selalu mendoakan begini. Begini kalau persekutuan. Tuhan, biarkan hujan datang. Itu jauh lebih baik. Karena di situ akan diuji sejauh mana orang itu bertekun dalam panggilannya kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau semua baik-baik saja, kita kadang-kadang merasa, wah mudah lah. Tapi kalau ada tantangannya, itu menjadi lebih berkualitas kehadiran kita. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu lulus ya. Betul atau tidak? Lulus kan? Hujan loh tadi pagi. Saya nyapu-nyapu di depan tuh masih saya biarkan aja. Saya senang tuh kalau kena hujan. Kenapa? Karena kalau kena hujan itu segar. Tapi orang kadang-kadang orang di kota itu tidak suka kalau hujan. Kalau orang desa itu senang. Tapi saya selalu ingat begini, hujan yang kedua itu harus dicari. Hujan pertama itu turun kotor, tapi hujan yang kedua itu menyegarkan. Makanya saya selalu ingat, kalau hujan kemarin malam sudah datang, berarti hujan pagi itu lebih segar. Gak yakin? Boleh dicoba. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini pelajaran yang pertama. Keyakinan mereka itu yang membuat mereka bersemangat untuk dapat menjalani sebuah perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dan dikatakan, Alkitab mencatat bagaimana kesungguhan mereka. Ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Mereka tanya, di mana? Tahu dah, orang semua bilang begini, gila kali. Tanya lagi, di mana? Tanya lagi, di mana? Ditanya kemana-mana. Sampai mereka kemudian berjumpa dengan Herodes. Herodes ini orang yang gila kehormatan. Dia rela untuk bunuh keluarganya supaya bisa mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Herodes ini. Dan kita tahu dalam peristiwa Natal, pada akhirnya ketika dia mendengar peristiwa itu, bahwa ada seorang anak yang lahir, dan dia adalah raja orang Yahudi, dia merasa ini adalah ancaman untuk kedudukan saya sebagai raja. Anak saja dia bunuh, istri saja dia bunuh, apalagi saingan-saingan politiknya pada masa itu dibabat habis semua, apalagi untuk ngurusi masalah anak kecil. Dan karena itu diperintahkan oleh Herodes pada waktu itu, ketika dia sudah mendengar dari para majus, dan para majus tidak kembali kepada dia. Dia bilang apa? Tolong beritahukan kepadaku, kalau kalian sudah berjumpa dengan dia, tolong beritahukan, karena aku pun akan datang menyembah dia. Ini adalah niat busuk yang dirancangkan oleh Herodes. Ketika dia akan tahu siapa yang dilahirkan itu, dia babat habis. Peristiwa itu terjadi.
Anak-anak di bawah usia 2 tahun pada waktu itu kemudian dibabat habis oleh Herodes. Jadi peristiwa Natal bukan hanya peristiwa sukacita, tapi juga peristiwa duka cita yang luar biasa dialami. Oleh karena apa? Oleh karena kepongahan akan kekuasaan. Oleh karena merasa diri ada tersaingi dengan seorang raja yang baru akan datang menggantikan dia. Dia pikir adalah kerajaan secara apa? Secara pemerintahan seperti yang dia jalani. Yesus datang bukan untuk memerintah, untuk menjadi raja secara apa yang dipikirkan oleh Herodes. Dia memimpin untuk membawa sebuah berita dari kerajaan Allah dengan cara yang berbeda. Andai kata Herodes tahu tentang hal ini, mungkin tidak akan terjadi pembunuhan besar-besaran yang terjadi di Bethlehem, di Efrata, di mana banyak tangis dari ibu yang anaknya kemudian dibunuh oleh Herodes. Karena apa? Karena memikirkan soal jabatan. Bapak Ibu Saudaraku, yang dilakukan oleh para Majus, dia katakan mereka berusaha untuk menemukan di mana Yesus ada. Dan ayat 3 memberi kepada kita keterangan bagaimana juga Tuhan bisa memakai Herodes dengan kekuasaannya untuk mengumpulkan, dikatakan maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias dilahirkan. Mereka berkata padanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sesekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Justru mereka baru buka Alkitab, baru sadar bahwa ternyata nubuatan tentang Yesus sudah digenapi. Para imam rohaniwan yang selama ini bicara tentang Taurat, maka saya mau katakan satu hal yang penting kepada kita. Natal membawa kita untuk disingkapkan rahasia-rahasia Allah tentang rencana yang besar untuk penyelamatan manusia. Jadi Natal sebenarnya adalah solusi bagi manusia yang butuh keselamatan. Natal adalah solusi bagi setiap orang hari-hari ini untuk mendapatkan jalan menikmati damai sejahtera. Orang cari damai hanya bisa ketika mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan itu harus disingkapkan. Maka khotbah-khotbah Natal adalah khotbah-khotbah yang membawa mestinya orang untuk mendapatkan sebuah penyingkapan. Apa itu? Dari firman Allah. Tentang apa itu? Tentang Yesus yang datang menjadi seorang pemimpin yang akan menyelamatkan. Dikatakan akan menyelamatkan. Saudara, memang disebutkan sebagai umat Israel, umat pilihan Allah. Tapi kita memang bukan keturunan orang Israel. Tapi kitab Petrus atau surat Petrus berkata kita ini adalah Israel yang sejati. Dicangkokkan, diambil. Maka kalau kita percaya kepada Yesus, itu adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Karena itu jangan jadi Kristen hanya KTP tok. Karena itu tidak akan menyelamatkan kita. Jadilah Kristen, pengikut Yesus yang telah dibuka pikirannya, dibuka hatinya, mengalami Kristus di hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita, di seluruh hidup kita. Itu yang akan membuat pengalaman diselamatkan oleh Yesus terjadi dalam hidup kita. Ini bukan hanya sekedar teks. Ini harus menjadi pengalaman diselamatkan. Aku diselamatkan secara pribadi oleh Kristus. Oke? Itu yang kedua. Jadi orang-orang pintar pun tidak disingkapkan. Orang-orang di kerajaan pun tidak disingkapkan. Tapi Tuhan pakai mereka untuk dapat membukakan hal ini. Meskipun sebenarnya niatan Herodes adalah untuk mengetahui benar atau tidak. Ternyata benar. Bahwa ada seorang bayi yang lahir. Dia akan menjadi pemimpin dari Israel. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Justru para Majus telah menjadi titik picu bagi kesadaran akan adanya Yesus. Kalau tidak ada para Majus yang mencari Yesus, yang bertanya tentang Yesus, yang hendak menyembah kepada Yesus, mustahil orang-orang di Yerusalem tahu tentang berita ini.
Artinya, rohaniwan pun kalau memang Tuhan tidak berkenan untuk menyingkapkannya, tidak disingkapkan kepada mereka. Maka kebahagiaan yang terbesar memasuki Natal, kita disingkapkan bahwa ada satu pemimpin yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus namanya. Amin. Amin. Yang terakhir, para Majus menjadi bagian yang terpenting. Di mana apa? Di mana para Majus menunjukkan konsistensi mereka kepada tujuan utama, yaitu datang dan menemukan Yesus untuk menyembahnya. Orang itu untuk jadi konsisten. Konsisten itu artinya tidak berubah dia. Tidak berubah. Kalau dia sudah mengambil satu jalan dan keputusan untuk dijalani, dia akan jalani itu. Karena itu Bapak Ibu, dibutuhkan konsistensi. Natal membawa kita untuk konsisten dalam mengiring dia. Natal membawa kita untuk konsisten untuk tujuan satu saja, untuk menyembah dia. Bukan untuk mencari pujian. Bukan untuk membuat supaya kita ini hanya senang dengan penilaian orang lain. Tidak. Tapi membuat Tuhan disenangkan karena kita memang punya tujuan yang tidak pernah beralih fokusnya. Tujuannya supaya kita terus menyembah dia. Amin. Dibutuhkan konsistensi. Karena itu ibadahnya konsisten. Mengikuti Yesusnya konsisten. Kehidupan dengan Tuhannya konsisten. Semangatnya konsisten. Tidak turun naik. Tapi semangatnya untuk ngiring Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu tidak pernah menjadi kendor. Saudara-saudara, apapun tantangannya, apapun halangannya, apapun persoalannya, kita akan jalani. Saya selalu ingatkan kita, banyak persoalan, banyak berkat. Sedikit persoalan, sedikit berkat. Tidak ada persoalan, tidak ada berkat. Kalau nggak ada yang ngaminkan, saya aminkan. Dia, betul. Karena orang kadang-kadang milihnya enak. Tidak ada masalah, banyak berkat. Tidak ada persoalan, minta diberkati. Persoalan ada dihadapi tiap hari kok. Di tempat kerja ada persoalan, di keluarga ada persoalan, di lingkungan masyarakat ada persoalan. Jadi kalau bilang tidak ada masalah dan persoalan dalam hidup kita, kayaknya lebih baik kita pulang ke surga saja. Karena ternyata kita ada masalah. Dan karena banyak persoalan yang kita hadapi, ada tantangan yang kita hadapi, disitulah rahasianya kita dengan Tuhan. Konsistenlah dengan Tuhan. Apa ada masalah orang Majus? Ada. Ada masalah mereka. Ada masalah dalam perjalanan. Ada. Tapi Alkitab kita tidak mencatat persoalan-persoalan mereka hadapi. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk datang menyembah kepada Kristus. Makanya orang Kristen tidak mudah kecewa kalau tujuannya jelas. Tujuannya itu loh untuk datang pada Yesus. Cari Yesus. Menyembah Yesus. Yang lain-lain itu bisa membelokkan kita. Tapi para Majus ini menjadi contoh teladan bagi kita. Dalam hal konsisten kepada tujuan utamanya. Tujuan utamanya golek Yesus. Amin. Saya agak kadang-kadang keras dengan anak-anak. Kadang-kadang ya mungkin mereka masih muda. Ya. Kadang-kadang gampang menggampangkan. Jadi saya kadang-kadang bicara keras kepada mereka. Saya jarang-jarang bicara keras. Tapi kalau bicara keras itu artinya itu hal yang penting. Jangan menganggap remeh setiap hal. Jangan mengabaikan. Karena apa? Karena dari didikan kita, anak-anak itu tahu yang mana yang urgent, yang mana yang penting. Ya, saya selalu bilang kepada anak-anak, kalau pelayanan jangan setengah-setengah. Pelayanan itu all out. Bapamu kasih contoh, melayani dengan sepenuh hati. Karena itu jangan menggampangkan segala sesuatu. Ya, pelayanan apa yang perlu disiapkan, siapkan dengan baik. Perlu disiapkan dengan baik. Nah, itu. Jadi kadang-kadang untuk konsisten itu tidak mudah. Dibutuhkan latihan terus-menerus untuk kita bisa konsisten. Ya, bagi yang muda-muda ini harus belajar kepada orang-orang tua kita. Bayangkan dengan keterbatasan pun semangatnya pagi-pagi sudah datang untuk ibadah. Ya, luar biasa. Pagi-pagi pasti jam 4 sudah bangun itu. Ya kan sudah siap-siap segala macam. Bapak Ibu, saudaraku, generasi muda mestinya harus jauh lebih lagi semangatnya, konsistensinya di dalam mengikut Yesus. Jangan kalah dengan yang
senior-seniornya. Ya. Karena apa? Generasi ke depan itu ditentukan oleh konsistensi generasi hari ini. Ya. Karena itu gereja akan mengalami kemajuan karena ada konsisten generasi muda. Kenapa di Barat mengalami kemerosotan secara luar biasa di gereja? Kemerosotan dalam kehadiran di dalam gereja. Kemerosotan dalam aktivis-aktivis terlibat dalam gereja. Kenapa? Karena mereka tidak mau tahu dengan gereja. Maka Bapak Ibu Saudara, berbahagialah anak-anak kita yang peduli terhadap gereja, yang peduli terhadap kerohanian. Karena ini masa depan gereja di Indonesia. Saya beritahu sekali lagi, berterima kasih kepada Tuhan kalau ada anak-anak muda, mereka yang bersedia, dan juga saya dorong yang muda-muda. Anda akan menjadi orang-orang yang akan menentukan seperti apa sejarah perjalanan gereja di Indonesia. 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan. Kalau tidak, kita hanya tinggal menjadi cerita. Ini adalah fakta. Saya pengajar sejarah gereja Indonesia. Dan abad ke-7 di Kota Barus, di Sumatera Utara, itu tinggal menjadi sebuah kenangan. Dan baru setelah itu, 10 abad kemudian, artinya 1000 tahun kemudian, tahun 1700 baru muncul kembali kekristenan melalui para misionaris. Mulai dari Portugis, dari Inggris, dari Spanyol, dari Belanda, dari Jerman, kemudian dari Prancis, dan masuk di Indonesia. Dan sekarang negara-negara itu menjadi negara-negara justru malah yang anti Kristus. Kenapa? Mereka telah terbawa dengan arus daripada dunia ini dan terbawa kepada apa? Pikiran bahwa tidak perlu Tuhan, tidak apa-apa. Menjadi ateis pada akhirnya. Bapak Ibu Saudaraku, sayang sekali. Negara-negara yang justru menjadi pencetus pembawa berita Injil ke Indonesia sekarang menjadi negara-negara yang gerejanya dijual jadi mall. Negaranya dijual, gereja-gereja dijual untuk tempat-tempat hiburan. Itu mengenaskan sekali. Maka saya bicara ini. Ini karena apa? Karena generasi mudanya tidak konsisten dalam mengiring Yesus. Maka saya titip pesan kepada generasi-generasi muda yang ada di sini. Ambillah bagian dan jangan lepaskan diri dari gereja. Karena itu yang akan menentukan hidup mati dari gereja kita di masa depan dalam sejarah. Kami akan berlalu. Saya paling usia tidak tahu berapa tahun lagi. Tapi ya kalau saya berdoa, kalau Tuhan kasih sampai 100 tahun sehat, ya puji Tuhan. Kalau 100 tahun, saya sekarang adalah 48 tahun, maka ada 52 tahun lagi tersisa. Itu pun kalau Tuhan izinkan. Tapi siapa yang akan mengerjakan 100 tahun ke depan? Adalah generasi muda. Karena itu mari kita belajar dari para majus tentang konsistensi untuk tujuan. Tujuannya adalah hanya satu saja. Datang untuk menyembah Yesus. Itu berarti datang untuk menyerahkan hidup kepada Kristus. Datang untuk dapat mengabdikan diri kepada Kristus. Dan datang untuk melayani Kristus. Itu artinya semua. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kita kepada sebuah pemahaman yang baru. Di terakhir saya bicara, para majus dituntun dalam tuntunan yang benar sejak mereka bertemu dengan Yesus. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menuntun kita di jalannya yang benar. Asalkan kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Dia. Maka orang yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus mudah dituntun di dalam maksudnya Tuhan. Mudah berjalan di jalannya yang benar. Perhatikan di sini, mereka tidak kembali kepada Herodes yang meniati hal yang buruk. Tuhan menuntun mereka ke jalan yang lain. Itu berarti saya mau katakan satu hal yang penting. Bagi orang percaya, Tuhan menyediakan 1001 jalan. Asalkan kita berjalan di jalannya yang benar. Tuhan memberkati.